Shalom yuk semuanya, kami percaya pada malam hari ini kita semuanya dahsyat dan luar biasa. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan, maka itu kita siapkan hati dan jiwa kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita mau percaya bahwa kemenangan Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan turun di tempat ini, menyertai kita, menyertai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau angkat sama-sama pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, ku menyembahmu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah, sama-sama katakan, ku yakin, oh Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
percaya kita siap memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian, katakan pilihanku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Bapa. Betul Tuhan, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau lagi Tuhan kompromi atas dosa-dosa kami. Kami mau lepaskan semuanya ya Tuhan. Maka dari itu Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal firman-Mu, lebih lagi mendengar suara-Mu Tuhan. Kami tolong Tuhan ya Bapa yang baik, Kau berkati Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan agar bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah agar kami dapat melakukannya juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu ya Bapa yang Kau berikan buat kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Halo Yud, senang kembali kita boleh ketemu dalam ibadah Yud, ya, Yud Online Service pada Sabtu malam ini. Dan hari ini kita masuk ke seri yang ke-7 dalam buku Pemuritan Siapakah Allah. Hari ini kita akan membahas terlebih dahulu ya firman Tuhan, lalu nanti dilanjutkan dengan sesi komsel, sesi pemuritan online di ID meeting Zoom yang sudah kita bagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, kita akan mulai saja hari ini ya. Kita temanya adalah welcoming atau penyambutan. Nah, kita akan baca perikopnya dulu di kitab Injil Lukas pasal 2 dari ayat 8 sampai 15. Saya akan bacakan buat teman-teman yang di rumah adalah kita boleh ikut membaca juga. Judul perikopnya adalah Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Teman-teman, hari ini kita membahas membaca tadi tentang kelahiran Yesus, bagaimana Tuhan melakukan penyambutan ya tentang kabar sukacita itu ya, penyambutan Tuhan dengan cara apa? Malaikat diutus kepada para gembala. Nah, sebelum kita masuk ke situ lebih dalam lagi, teman-teman, saya percaya teman-teman tahu ya, bahkan mungkin sering melihat, sering terjadi di sekitar kita bahwa kelahiran seorang anak itu sangat dinanti-nantikan. Apalagi kalau anak pertama, anak satu-satunya bahkan mungkin, kelahiran seorang anak itu sangat dinanti-nantikan. Sehingga sering terjadi sebuah penyambutan, welcoming kepada baby ini. Sering kita lihat bagaimana orang tua sibuk menyambut kelahiran anaknya. Dan kalau di masa mereka pertama kali mereka tahu bahwa istrinya atau seorang perempuan tahu bahwa dia mengandung, dia akan langsung share kabar ini, kabar sukacita itu di-share kepada semua orang. Kalau zaman sekarang ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ya, ada Twitter, mereka nge-share, mereka akan foto bagaimana tanda bukti bahwa mereka positif hamil, atau mereka ke dokter dan dokter menyatakan hamil, mereka akan share tanda kesukaan, tanda bahagia ini. Ya, bahkan sering kita lihat kalau sudah mendekati masa-masa mau kelahiran anak, seringkali seorang ibu foto ya perutnya yang lagi buncit hamil di foto. Wah, mereka share bahagia. Wah, ini kabar sukacita, kabar bahagia. Ada yang orang tua sibuk membeli ranjang bayi ya,
Padahal bayinya belum lahir, ranjangnya sudah disiapkan, bantalnya, ya, gulingnya, baju-baju anak, kotak-kotak makanan, semua disiapkan untuk menyambut kelahiran bayi. Karena itu adalah sebuah kesukaan, ya. Dan teman-teman, sama juga ketika Bapak kita, ya, ketika Bapak kita mau menyambut, ya, anaknya yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia ini, itu sebuah kabar yang sukacita. Tadi kita baca bahwa itu sebuah kesukaan besar. Yesus itu seorang juru selamat dunia lahir. Nah, tapi anehnya teman-teman, kalau orang lain, ya, biasanya memberitakan kabar itu dengan secara luar biasa. Jadi saya bilang mereka share di Instagram, share di Facebook, share, bahkan share mungkin buat TikTok dan apapun, ya, mereka sangat senang sekali. Mereka memberitakan itu kepada orang-orang penting, ya, orang-orang yang dianggap pentingnya, mungkin papa mamanya, mertuanya, ke adik-adiknya, ke kerabat-kerabatnya, ke pendetanya, kepada pemegang bokselnya. Tapi ada satu yang aneh tapi nyata, yaitu Bapa memberitakan kelahiran Yesus ini, kesukaan besar ini, bukan kepada orang-orang penting, bukan kepada orang-orang tokoh-tokoh agamawi, bukan kepada tokoh-tokoh pemimpin politik, pemimpin pemerintahan, tetapi Bapa mengutus malaikatnya. Bayangkan, yang diutus malaikat, mengutus malaikat menyampaikan kesukaan besar tentang kelahiran juru selamat kepada gembala domba di padang. Why? Ada apa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan nggak memberitahukan itu malaikat diutus kepada Raja Herodes? Kenapa malaikat nggak diutus datang kepada imam-imam, ahli-ahli Taurat? Kenapa yang diutus gembala domba di padang? Yang notabene adalah orang yang mungkin tidak terpandang, yang notabene mungkin adalah orang-orang yang tidak kita begitu hiraukan, yang kita mungkin tidak kenal, orang-orang yang sering tinggal di padang, jauh dari tempat tinggal. Mereka tinggal berhari-hari mengembalakan domba-domba mereka, menjaga kawanan domba mereka dari serangan-serangan serigala, dari serangan-serangan singa, beruang mungkin. Mereka yang jauh, yang ada yang secara sosial mungkin stratanya rendah. Tapi kenapa Tuhan memilih gembala-gembala domba? Ini yang mau kita pelajari, teman-teman. Tuhan Yesus bukan memilih orang-orang yang terpandang, tapi memilih orang-orang yang siap, memilih orang-orang yang rendah hati, memilih orang-orang yang taat. Tuhan tahu bahwa gembala-gembala ini dapat dipercaya. Tuhan tahu bahwa gembala-gembala domba ini adalah, meskipun dia bukan orang terpandang, tapi taat. Ya, kita bisa lihat tadi begitu malaikat ngomong bahwa akan lahir di kota Daud di Bethlehem seorang juru selamat, lalu malaikatnya pergi, segera sesudah itu para gembala-gembala ini berkata seorang pada yang lain bahwa mereka langsung menuju ke kota Bethlehem itu untuk menemui bayi yang ada di lampin. Luar biasa. Tuhan tahu, Tuhan kenal gembala-gembala yang mungkin tidak terpandang ini. Tuhan kenal hatinya. Tuhan kenal bahwa orang-orang ini dapat dipercaya. Orang-orang ini taat, rendah hati. Kita bisa melihat kabar kesukaan itu pertama kali diberitakan kepada gembala-gembala. Guys, hari ini mungkin kita anak-anak muda, anak remaja, kita orang-orang biasa, kita bukan orang terpandang, kita bukan ahli-ahli agama, kita bukan pimpinan-pimpinan perusahaan besar mungkin. Kita mungkin orang-orang yang selama ini mungkin nggak terpandang, bahkan di keluarga mungkin kita dianggap anak kecil, anak yang masih, orang bilang masih ingusan, belum makan asam garam. Tapi yuk, dengar ini, ketika kita dapat dipercaya, ketika kita mau taat, rendah hati, Tuhan itu mengenal kita. Tuhan pasti akan mempercayakan hal-hal besar kepada kita. Ya, dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari kita setia, kita dapat dipercaya dari hal kecil. Seperti pada gembala-gembala domba,
Mereka setia dapat di perkara kecil, mereka mengembalakan domba-domba, menjaga domba-domba ini. Jauh dari sorotan dunia. Tapi mereka taat, mereka setia. Dan yuk, mari kita punya sikap hati yang setia, taat sama Tuhan. Mau sikap hati yang rendah hati dan dapat dipercaya. Seperti kawanan gembala ini. Sehingga Tuhan memberitakan kepada kita hal-hal yang besar. Memberitakan kemuliaan Tuhan. Memberikan kesukaan besar ini kepada banyak orang. Yuk, mari kita hari ini mau belajar dari hal yang sederhana ini. Ya, kita mau menjadi hati seperti gembala, bukan hati seperti Raja Herodes. Kita mungkin sering dengar ini, bahwa ketika mendengar tentang kelahiran Yesus, Raja Herodes malah sibuk ingin membunuh para bayi, sibuk ingin menyingkirkan si raja karena nggak mau disaingi, sombong, angkuh, merasa hebat. Kita bukan seperti ahli-ahli Taurat yang malah menyalibkan Yesus, yang malah mau menyetop kabar kesukaan ini. Tapi kita, anak muda, mari kita menjadi seperti gembala-gembala ini. Kita dapat dipercaya, kita setia, dan kita menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan kesukaan besar ini kepada banyak teman-teman kita di luar sana, kepada banyak jiwa-jiwa. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan Allah. Kita akan membahas ini lebih dalam lagi di kelompok sel, di dalam komsel pemuritan online via Zoom. Ya, ini hanya sebagai pengantar saja teman-teman. Nanti kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ada di layar. Kita akan bahas bersama-sama melalui kelompok sel komsel pemuritan online di Zoom. Ya, di ID 439 581 2260 dengan password 123456. Oke? Kita akan akhiri dalam doa. Setelah ini kita ada pengumuman, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas di Zoom. Lalu setelah itu juga ada persembahan online, dan lalu kita akan berpindah channel ke Zoom ID. Kita akan belajar bersama-sama di komsel pemuritan online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar, kami memiliki hati yang rendah hati, kami memiliki hati yang mau taat setia, hati yang selalu mau belajar, hati yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak muda yang dapat dipercaya, dan menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menceritakan kesukaan ini, kabar sukacita kepada banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda yang mau dipakai Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Oke, kita akan saksikan pengumuman ini, dan setelah itu kita beralih ke Zoom. God bless you.